Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah luar biasa tentang perjalanan spiritual seorang pendeta yang menemukan kedamaian dalam Islam. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga langkah kecil ini membawa keberkahan, membahagiakan orang tua, dan membuka jalan menuju surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Dan kita sebagai umatnya tentu ingin ikut meraih keberkahan tersebut. Pastor Edward Smith, seorang pemimpin gereja kecil di Medina, menjalani kehidupannya dengan penuh dedikasi, memberikan khotbah yang menyentuh hati, dan membantu mereka yang membutuhkan melalui program-program amalnya. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan doa yang panjang di kapal kecilnya, membaca kitab suci, dan menulis catatan refleksi yang ia bagikan dengan jemaatnya setiap minggu. Medina, sebuah kota kecil yang tenang di dekat Lake Washington, menjadi saksi atas kesetiaan Edward terhadap imannya, menjadikannya figur yang dihormati oleh semua orang. Dalam pelayanannya, Edward sering berbicara tentang pentingnya menjaga tradisi dan melindungi jemaatnya dari pengaruh yang ia anggap merusak keimanan mereka. Namun, keseharian yang damai itu mulai terusik ketika ia mendengar bahwa sahabat lamanya, Thomas, telah memeluk Islam, agama yang tidak pernah ia pahami dan sering ia pandang dengan curiga. Berita itu ia dapatkan dari seorang jemaat yang menunjukkan unggahan media sosial Thomas, di mana ia menulis tentang keputusannya dengan penuh keyakinan. Dalam unggahan tersebut, Thomas menjelaskan bagaimana sebuah buku hadis Sahih Muslim telah membuka matanya tentang kebenaran yang selama ini ia cari. Edward merasa marah sekaligus bingung, dan ia menghabiskan malam itu merenung, mencoba memahami apa yang membuat sahabatnya meninggalkan iman yang selama ini mereka yakini bersama. Ketika berita ini mulai menyebar di komunitasnya, beberapa jemaat mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri, membuat Edward semakin merasa tertekan untuk menjaga otoritasnya. Ia bertekad untuk melakukan sesuatu agar tidak hanya mempertahankan imannya sendiri, tetapi juga melindungi jemaatnya dari pengaruh yang ia anggap berbahaya. Thomas, yang dulunya seorang pemimpin komunitas yang dihormati di Medina, membagikan kisahnya dengan lugas di media sosial, sebuah tindakan yang menggemparkan banyak pihak. Dalam unggahannya, ia bercerita tentang perjalanannya yang dimulai dengan rasa gelisah terhadap kehidupan yang ia jalani, meski terlihat sempurna di mata orang lain. Thomas mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hatinya, meskipun ia telah menjalani kehidupan yang taat beragama sebagai seorang Kristen. Perubahan besar itu dimulai ketika ia melakukan perjalanan bisnis ke Timur Tengah dan bertemu dengan seorang teman baru yang memberinya buku hadis Sahih Muslim sebagai hadiah. Pada awalnya, Thomas mengaku enggan membaca buku itu, tetapi rasa ingin tahunya membawanya untuk membuka halaman demi halaman, menemukan pesan-pesan yang mendalam dan logis. Ia menulis bagaimana hadis tersebut memberinya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya, terutama tentang makna kehidupan dan tujuan keberadaan manusia. Thomas juga menceritakan bahwa membaca buku itu membuatnya merasa seperti menemukan sebuah cahaya yang mengisi kekosongan dalam hatinya. Dalam unggahannya, ia menekankan bahwa keputusan untuk memeluk Islam bukanlah sesuatu yang ia ambil dengan mudah, tetapi sebuah perjalanan panjang yang membawanya pada kedamaian sejati. Unggahan ini menjadi viral, diikuti oleh berbagai tanggapan, mulai dari dukungan hingga kecaman, yang semakin memperbesar perhatian terhadap kisahnya. Edward membaca unggahan itu berulang kali dengan perasaan campur aduk, sementara di sisi lain, Rachel Charter, seorang pembuat film dokumenter, tertarik untuk menelusuri lebih jauh cerita ini. Rachel Charter, seorang pembuat film dokumenter independen yang sering menggali tema-tema sosial dan spiritual, pertama kali menemukan unggahan Thomas saat sedang berselancar di media sosial. Sebagai seorang agnostik yang selalu penasaran dengan perjalanan iman orang lain, Rachel melihat potensi besar untuk mengungkap cerita yang tidak hanya mendalam tetapi juga relevan secara universal. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Thomas, termasuk latar belakangnya sebagai pemimpin komunitas yang dihormati di Medina, dan bagaimana perubahan keyakinannya berdampak pada lingkungannya. Rachel menghubungi beberapa kenalan Thomas dan mendengar berbagai versi cerita, yang semakin membuatnya penasaran untuk bertemu langsung dengan pria itu. Setelah mengatur jadwal, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Medina, tidak hanya untuk bertemu Thomas tetapi juga untuk memahami dinamika komunitas tempat dia tinggal. Dalam perjalanan, Rachel mempelajari lebih banyak tentang Islam dari artikel dan buku yang ia baca sebagai persiapan untuk wawancaranya. Ketika tiba di Medina, Rachel menemukan bahwa cerita ini telah menciptakan ketegangan di antara warga, terutama setelah tindakan Pastor Edward yang kontroversial. Rachel menyadari bahwa wawancara dengan Thomas dan Edward akan menjadi inti dari dokumenternya, tetapi ia juga ingin menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya ada di balik keputusan Thomas. Sementara itu, Edward, yang merasa semakin tertekan oleh perhatian media, berusaha mempertahankan posisinya dengan tindakan yang lebih provokatif. Rachel melihat situasi ini sebagai sebuah kesempatan untuk tidak hanya mengungkap cerita Thomas tetapi juga dinamika antara agama, komunitas,
dan identitas spiritual yang kompleks. Edward, yang semakin frustrasi dengan berita viral tentang keputusan Thomas memeluk Islam, merasakan tekanan besar dari jemaatnya yang mulai mempertanyakan arahannya. Dalam kebingungannya, Edward memutuskan untuk mengambil langkah drastis guna menunjukkan keteguhannya melawan apa yang ia anggap sebagai ancaman terhadap imannya. Di halaman depan gereja, Edward mengumpulkan jemaat dan wartawan lokal untuk menyaksikan sebuah aksi simbolis yang menurutnya akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin spiritual. Edward lalu membakar buku tersebut di atas kayu api yang telah disiapkan, sambil mengucapkan kata-kata keras tentang mempertahankan tradisi dan melawan apa yang ia sebut sebagai penyesatan. Api yang berkobar menarik perhatian warga yang lewat, sementara kamera para wartawan merekam setiap detiknya, memastikan aksi ini tersebar luas dalam waktu singkat. Dalam beberapa jam, video pembakaran itu menjadi viral, memicu perdebatan sengit di media sosial dan berita internasional tentang kebebasan beragama dan toleransi. Beberapa pihak mengecam tindakan Edward sebagai intoleransi yang tidak sesuai dengan ajaran cinta kasih yang seharusnya ia anut. Namun, ada juga kelompok konservatif yang mendukung aksinya, menyebutnya sebagai langkah berani untuk melindungi keimanan mereka. Edward sendiri merasa puas di satu sisi, tetapi juga mulai merasakan kegelisahan yang tumbuh ketika ia melihat banyaknya respons negatif terhadap tindakannya. Di tengah kontroversi yang semakin memanas, Edward teringat masa lalu ketika ia dan Thomas adalah sahabat karib yang selalu bersama dalam menjalankan misi gereja mereka. Sebagai remaja, mereka sering berkeliling kota bersama untuk menyampaikan ajaran agama, membangun hubungan yang erat berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang sama. Persahabatan mereka berlanjut hingga dewasa, saat keduanya berbagi visi untuk memperkuat iman komunitas melalui kegiatan amal dan pengajaran. Namun, segalanya berubah ketika Thomas melakukan perjalanan bisnis ke Timur Tengah, sebuah pengalaman yang secara perlahan mengubah cara pandangnya tentang kehidupan dan keimanan. Selama perjalanan itu, Thomas bertemu dengan seorang teman Muslim yang ramah dan bijaksana, yang memberinya sebuah buku hadis sebagai hadiah perpisahan. Thomas awalnya hanya menyimpan buku itu tanpa minat untuk membacanya, tetapi rasa ingin tahu akhirnya membawanya untuk membuka halaman demi halaman. Isi buku tersebut membuka wawasan baru bagi Thomas, menawarkan jawaban yang selama ini ia cari tentang makna kehidupan dan hubungan dengan Tuhan. Ketika kembali ke Medina, Thomas mulai berbicara dengan Edward tentang apa yang ia pelajari, tetapi pembicaraan itu seringkali berakhir dengan perdebatan sengit. Edward merasa dikhianati ketika Thomas akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, keputusan yang menurutnya melanggar semua yang telah mereka perjuangkan bersama. Kenangan ini kembali menghantui Edward, menciptakan konflik dalam hatinya antara kemarahan dan kesedihan terhadap sahabat yang pernah ia anggap seperti saudara. Rachel, yang telah lama berusaha untuk mendapatkan wawancara dengan Edward, akhirnya mendapatkan kesempatan setelah banyak upaya dan melalui beberapa perantara. Mereka bertemu di ruang kecil di belakang gereja, sebuah tempat yang tampak sederhana tetapi penuh dengan simbol keagamaan yang mencerminkan keyakinan Edward. Rachel memulai wawancara dengan nada tenang, menanyakan motivasi Edward di balik tindakannya yang kontroversial, sambil tetap menjaga netralitasnya sebagai seorang jurnalis. Edward, yang awalnya tampak defensif, mulai membuka diri, menjelaskan bahwa aksinya adalah bentuk kemarahan terhadap apa yang ia anggap sebagai pengkhianatan iman oleh sahabatnya. Rachel dengan hati-hati mengarahkan percakapan ke pembakaran buku hadis, menanyakan apakah Edward pernah membaca buku tersebut sebelum membakarnya. Dengan wajah yang sedikit malu, Edward mengakui bahwa ia belum pernah membaca isi buku itu, karena baginya buku itu tidak pantas untuk dilihat, apalagi dipelajari. Pengakuan ini mengejutkan Rachel, tetapi ia tetap tenang, mencatat bahwa banyak orang penasaran dengan isi buku yang dianggap begitu kontroversial oleh Edward. Rachel kemudian bertanya apakah Edward memiliki rasa penyesalan atas tindakannya, tetapi Edward dengan tegas menjawab bahwa ia hanya bertindak untuk melindungi jemaatnya. Wawancara ini memberikan Rachel wawasan tentang kompleksitas emosi Edward, yang tampak terbelah antara keyakinan yang ia pegang dan keraguan yang mulai muncul. Setelah wawancara selesai, Rachel keluar dari gereja dengan pikiran yang penuh, menyadari bahwa cerita ini jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Setelah wawancara eksklusifnya dengan Edward, Rachel menghabiskan malam-malam panjang menyusun sebuah artikel mendalam yang menggambarkan berbagai sudut pandang tentang peristiwa pembakaran buku Syahih Muslim. Dalam artikelnya, Rachel mengangkat konflik emosional Edward, kisah spiritual Thomas, dan reaksi luas masyarakat terhadap tindakan kontroversial itu. Artikel tersebut tidak hanya berisi opini tetapi juga fakta-fakta yang memancing pembaca untuk bertanya-tanya tentang isi buku yang dianggap begitu berbahaya oleh Edward. Rachel menghubungkan insiden ini dengan isu yang lebih besar, seperti kebebasan beragama, toleransi, dan pencarian kebenaran dalam dunia yang semakin plural. Dalam waktu singkat, artikelnya menjadi viral, menarik perhatian media internasional dan menciptakan gelombang diskusi di berbagai platform media sosial. Komentar-komentar datang dari berbagai penjuru dunia. Ada yang mengecam Edward,
Ada yang mendukungnya, tetapi banyak juga yang menunjukkan rasa penasaran tentang ajaran dalam buku yang dibakar itu. Hashtag What is in the book menjadi tren, dengan banyak orang mulai mencari informasi tentang Sahih Muslim dan ajaran Islam secara lebih mendalam. Rachel terkejut melihat dampak tulisannya, menyadari bahwa ia telah memicu diskusi global yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa orang menghubungi Rachel, menawarkan wawasan tentang Islam dan memberikan dukungan untuk melanjutkan penelitiannya. Di tengah semua itu, Rachel mulai merasa bahwa ia bukan hanya seorang jurnalis yang meliput cerita, tetapi juga seorang individu yang sedang menjalani perjalanan spiritualnya sendiri. Saat sedang menelusuri rumah Thomas untuk mendapatkan lebih banyak konteks tentang perjalanannya, Rachel menemukan sebuah nota tua yang tersembunyi di dalam laci kayu yang hampir rusak. Nota itu memiliki gambar Dewi Kebebasan memegang pedang dan perisai, sebuah simbol yang langsung menarik perhatian Rachel karena keunikannya. Di bagian bawah gambar itu, terdapat tulisan tangan yang samar namun terbaca, mengisyaratkan bahwa nota itu adalah bagian dari pesan spiritual yang lebih besar. Rachel membawa nota itu ke seorang pakar sejarah lokal untuk mencari tahu asal-usulnya, dan ia diberitahu bahwa simbol tersebut terkait dengan perjuangan spiritual dan kebebasan manusia. Pakar itu juga menyebutkan bahwa simbol ini sering digunakan dalam karya-karya lama yang membahas pencarian makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan. Rachel merasa bahwa nota ini mungkin merupakan salah satu petunjuk penting yang menghubungkan Thomas dengan perjalanannya menuju Islam. Ia mulai mencocokkan tulisan dalam nota tersebut dengan catatan pribadi Thomas, menemukan pola-pola yang tampaknya mengarah pada pemikiran filosofis mendalam. Penemuan ini membuat Rachel semakin penasaran tentang perubahan drastis Thomas, terutama bagaimana simbol ini mungkin berperan dalam perjalanan spiritualnya. Rachel bertanya-tanya apakah ada hubungan antara simbol ini dengan isi buku hadis yang begitu memengaruhi Thomas. Nota itu menjadi misteri baru yang mendorong Rachel untuk terus menelusuri jejak-jejak spiritual yang tertinggal di hidup Thomas. Rachel merasa bahwa untuk memahami sepenuhnya cerita ini, ia harus mencari salinan lain dari Sahih Muslim, buku yang telah dibakar Edward. Ia mulai menelusuri toko-toko buku lokal, perpustakaan, dan komunitas agama, tetapi menemukan bahwa salinan buku tersebut tidak mudah didapatkan. Akhirnya, seorang kolega merekomendasikan Rachel untuk mengunjungi sebuah komunitas Muslim di Seattle yang dikenal memiliki koleksi buku-buku Islam yang luas. Rachel diterima dengan ramah oleh komunitas tersebut, yang mengapresiasi niatnya untuk belajar lebih banyak tentang Islam meskipun awalnya ia mengaku tidak memiliki keyakinan agama. Seorang pemimpin komunitas, Imam Hasan, memberikan Rachel salinan Sahih Muslim dan menjelaskan bahwa buku ini adalah salah satu sumber utama ajaran Nabi Muhammad. Rachel mulai membaca buku itu, menemukan bahwa isi hadis menawarkan wawasan yang dalam tentang kehidupan, etika, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sambil membaca, Rachel mencatat bahwa banyak bagian buku ini berbicara tentang hal-hal yang pernah diceritakan Thomas dalam unggahannya. Di sela-sela penelitiannya, Rachel juga berbincang dengan anggota komunitas Muslim, yang berbagi kisah mereka tentang bagaimana Islam telah memberikan arah dalam hidup mereka. Hubungan yang ia bangun dengan komunitas ini membuat Rachel merasa bahwa ia tidak hanya belajar tentang Islam, tetapi juga menemukan koneksi baru dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Rachel menyadari bahwa perjalanan ini telah membawanya lebih dekat untuk memahami alasan sebenarnya di balik perubahan Thomas, sekaligus membuka pandangan baru dalam hidupnya sendiri. Rachel mengunjungi masjid lokal setelah mendengar tentang Imam Khalid, seorang pemimpin Muslim yang dikenal karena kebijaksanaannya dalam menjelaskan Islam kepada masyarakat dari berbagai latar belakang. Ketika bertemu dengan Imam Khalid, Rachel langsung merasa dihormati, karena Khalid menyambutnya dengan senyum hangat dan menawarkan teh sambil memulai percakapan. Khalid mendengarkan cerita Rachel tentang investigasinya, termasuk latar belakang pembakaran buku dan perjalanan spiritual Thomas. Ia menjelaskan dengan sabar bahwa Islam tidak hanya tentang aturan-aturan, tetapi tentang hubungan langsung dengan Tuhan dan keseimbangan dalam kehidupan. Khalid menawarkan untuk membimbing Rachel membaca hadis Sahih Muslim, membantu dia memahami konteks dan makna dari teks yang sering disalahpahami. Dalam sesi pertama mereka, Khalid membahas hadis tentang niat, menekankan bahwa setiap tindakan manusia dinilai berdasarkan niatnya di hadapan Tuhan. Penjelasan Khalid membuat Rachel mulai melihat hubungan antara teks hadis dengan isu-isu moral dan spiritual yang selama ini ia cari jawabannya. Rachel merasa bahwa Khalid tidak hanya menjelaskan Islam, tetapi juga memberi dia perspektif baru tentang kehidupan dan tujuan manusia. Sebelum pertemuan selesai, Khalid memberikan Rachel daftar hadis yang dapat membantunya memahami lebih dalam tentang keimanan dan kebijaksanaan Islam. Rachel meninggalkan masjid dengan hati yang ringan dan rasa ingin tahu yang semakin besar, merasa bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Setelah mendapatkan kontak Thomas melalui Imam Khalid, Rachel akhirnya dapat mengatur pertemuan langsung dengan mantan pendeta yang kini telah memeluk Islam. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di tepi danau, di mana Thomas menyambut Rachel dengan sikap yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Dalam percakapan mereka,
Thomas menceritakan bagaimana buku hadis yang diberikan kepadanya mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan konsep ketuhanan. Ia menjelaskan bahwa prosesnya tidak instan, melainkan melalui refleksi panjang dan pembelajaran tentang persamaan antara ajaran-ajaran moral dalam Islam dan nilai-nilai universal. Rachel bertanya tentang momen yang membuatnya akhirnya memutuskan memeluk Islam, dan Thomas menyebutkan sebuah ayat Al-Quran, tidak ada paksaan dalam agama, Quran Surat Al-Baqarah, 256, yang menurutnya menggambarkan keindahan kebebasan dalam memilih iman. Thomas berbagi bahwa ayat tersebut membuatnya merasa diterima sebagai manusia yang punya kebebasan berpikir, sekaligus menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terdalamnya. Ia juga menyebutkan bahwa membaca hadis Sahih Muslim menguatkan keyakinannya, terutama yang berbicara tentang rahmat dan keadilan Tuhan. Rachel mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat poin-poin penting yang ia rasa akan menjadi bagian utama dari artikelnya yang berikutnya. Thomas menutup percakapan dengan mengatakan bahwa pilihannya untuk masuk Islam bukanlah pengkhianatan, tetapi sebuah penemuan akan kebenaran yang ia yakini dengan sepenuh hati. Rachel merasa percakapan ini sangat berharga, tidak hanya untuk artikelnya, tetapi juga bagi dirinya pribadi yang semakin penasaran dengan Islam. Kontroversi pembakaran buku Sahih Muslim oleh Edward mulai menciptakan keretakan di dalam jemaat gerejanya, dengan beberapa anggota mulai mempertanyakan tindakannya. Beberapa anggota jemaat merasa bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran kasih yang diajarkan dalam agama mereka, sementara yang lain tetap mendukung Edward sepenuhnya. Diskusi-diskusi di antara jemaat semakin memanas, terutama setelah beberapa dari mereka memutuskan untuk membaca hadis yang dibakar Edward untuk mencari tahu sendiri apa yang dianggap begitu berbahaya. Mereka menemukan bahwa banyak isi hadis berbicara tentang moralitas, belas kasih, dan hubungan manusia dengan Tuhan, yang membuat mereka bingung mengapa buku itu dianggap ancaman. Sementara itu, Edward menghadapi tekanan dari kelompok konservatif di jemaatnya yang menuntut dia mengambil sikap yang lebih keras terhadap mereka yang mulai terpengaruh oleh Islam. Jemaat mulai terpecah menjadi dua kelompok besar, dengan satu kelompok mendukung Edward dan kelompok lain mulai mempertanyakan otoritasnya sebagai pemimpin spiritual. Dalam salah satu pertemuan mingguan gereja, perdebatan sengit terjadi antara kedua kelompok, membuat suasana semakin tegang. Edward mulai merasa kehilangan kendali atas jemaatnya, meskipun ia tetap mencoba mempertahankan posisinya dengan pidato-pidato emosional. Di luar gereja, protes kecil mulai bermunculan, dengan beberapa orang membawa poster yang menyerukan toleransi beragama dan menolak kebencian. Rachel, yang mendengar tentang keretakan ini, merasa bahwa jemaat Edward sedang berada di ambang perubahan besar yang mungkin akan berdampak pada seluruh komunitas. Dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan, Rachel berhenti di sebuah toko sepatu diskon untuk membeli sepasang sepatu baru. Saat ia sedang melihat-lihat, ia mendengar dua orang pria di luar toko berdiskusi dengan nada serius, yang langsung menarik perhatiannya. Percakapan mereka berfokus pada ketidakpuasan publik terhadap gereja lokal yang dianggap tidak lagi mewakili nilai-nilai moral yang seharusnya. Yang lain menyebutkan pembakaran buku hadis sebagai contoh terbaru dari keputusan buruk yang semakin memecah belah komunitas. Rachel mendengar salah satu dari mereka berbicara tentang kebutuhan akan perubahan, bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang lebih jujur dan menghargai semua pihak. Percakapan itu berakhir dengan salah satu dari mereka menyebutkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari peristiwa kecil yang memicu kesadaran massal. Rachel merenungkan kata-kata itu sambil berjalan keluar dari toko, merasa bahwa apa yang ia dengar adalah cerminan dari apa yang sedang terjadi di komunitas Edward. Ia mencatat percakapan itu dalam buku catatannya, menganggapnya sebagai elemen penting yang menunjukkan pandangan masyarakat terhadap gereja dan agama secara umum. Rachel mulai menyadari bahwa apa yang ia investigasi bukan hanya soal Islam, tetapi juga tentang pencarian universal akan kebenaran dan keadilan. Rachel memutuskan untuk mengunjungi bukit yang menghadap Lake Washington di Medina, sebuah tempat yang sering disebut Thomas sebagai tempat merenung favoritnya sebelum memutuskan untuk memeluk Islam. Saat tiba di bukit tersebut, Rachel langsung merasa tenang dengan pemandangan danau yang luas dan suasana sunyi yang mengundang kontemplasi. Ia duduk di atas sebuah batu besar yang tampaknya sering digunakan sebagai tempat duduk oleh para pengunjung, dan di sana ia menemukan sebuah catatan kecil yang diselipkan di bawah batu. Catatan itu berisi sketsa sederhana yang menggambarkan proporsi tubuh manusia, disertai dengan tulisan tangan Thomas yang mencatat hubungannya dengan harmoni spiritual. Dalam catatan itu, Thomas menulis bahwa ia terinspirasi oleh konsep keseimbangan dalam Islam, di mana hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan harus berjalan selaras. Rachel merasa bahwa sketsa ini memiliki makna yang lebih dalam, terutama karena Thomas menghubungkannya dengan geometri yang mencerminkan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Ia melihat bahwa ini adalah cara Thomas menggambarkan bagaimana Islam membantunya memahami keteraturan alam semesta dan posisinya di dalamnya. Bukit itu, dengan pemandangan indahnya, tampaknya menjadi tempat di mana Thomas merenungkan transisi spiritualnya dan menemukan kedamaian dalam ajaran baru yang ia pelajari.
Rachel menghabiskan beberapa saat di sana, mencoba merasakan apa yang mungkin dirasakan Thomas saat ia berada di tempat ini untuk mencari jawaban. Sebelum meninggalkan bukit, Rachel mencatat pengalamannya dan menyimpan catatan Thomas, merasa bahwa itu adalah bagian penting dari cerita yang ingin ia sampaikan. Dengan inspirasi dari Bukit Medina dan catatan Thomas, Rachel mulai menulis artikel baru yang menggali lebih dalam tentang ajaran Islam yang ia pelajari dari hadis Sahih Muslim. Artikel tersebut membahas bagaimana Islam menekankan keadilan sosial dan tanggung jawab individu untuk menjaga keseimbangan di masyarakat. Ia menyebutkan bagaimana beberapa hadis membahas pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab seorang Muslim kepada Tuhan dan ciptaannya. Dalam artikel itu, Rachel juga membahas nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kerjasama dan keadilan dalam mengatasi masalah global seperti perubahan iklim. Ia mencantumkan wawancara dengan Imam Khalid yang menjelaskan bahwa menjaga bumi adalah bagian dari amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Rachel juga menyertakan data dan contoh nyata tentang bagaimana beberapa komunitas Muslim telah memimpin inisiatif hijau untuk mengurangi dampak lingkungan. Artikel ini menarik perhatian para pembaca yang sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan Islam sebagai agama yang memiliki relevansi dengan isu-isu modern. Rachel mendapat banyak tanggapan positif, dengan pembaca yang merasa bahwa artikelnya telah membuka pandangan baru tentang hubungan antara agama dan tanggung jawab sosial. Di tengah semua itu, Rachel mulai menyadari bahwa perjalanannya menulis artikel ini tidak hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga mulai mengubah pandangan dan keyakinannya sendiri. Tindakan Edward yang membakar buku Sahih Muslim di depan publik menarik perhatian hingga ke tingkat nasional, memicu diskusi serius di Kongres tentang batasan kebebasan beragama. Beberapa anggota Kongres mendukung kebebasan Edward untuk mengekspresikan keyakinannya, meskipun tindakan tersebut kontroversial dan memancing ketegangan. Di sisi lain, kelompok lain di Kongres mengkritik tindakan Edward sebagai bentuk intoleransi yang dapat memperburuk hubungan antar agama di negara itu. Demonstrasi kecil yang dilakukan di depan gereja Edward oleh pendukung kebebasan beragama mulai mendapat sorotan media, namun izin mereka untuk berkumpul hampir habis. Pendukung aksi demonstrasi meminta perpanjangan izin, tetapi pemerintah daerah enggan karena khawatir situasi semakin memanas. Dalam salah satu sesi Kongres, seorang anggota menyebut bahwa kasus ini adalah refleksi dari krisis toleransi yang sedang dihadapi masyarakat Amerika. Rachel, yang mengikuti berita ini, menyadari bahwa peristiwa ini telah berkembang menjadi isu nasional yang melibatkan lebih banyak pihak. Di luar Kongres, publik semakin terpolarisasi, dengan beberapa mendukung tindakan Edward sebagai simbol kebebasan berbicara, sementara yang lain melihatnya sebagai penghinaan terhadap keyakinan orang lain. Media sosial dipenuhi dengan perdebatan sengit, dan beberapa organisasi hak asasi manusia mulai turun tangan untuk menenangkan situasi. Rachel merenungkan bagaimana kisah ini, yang dimulai dari sebuah buku, kini telah menjadi katalis untuk diskusi besar tentang hak, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, di gereja Edward, ketegangan semakin meningkat di antara jemaat, dengan kelompok-kelompok besar yang mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka secara terbuka. Kelompok yang mendukung Edward merasa bahwa tindakan membakar buku adalah bentuk pertahanan iman yang sah terhadap ancaman dari agama lain. Namun, kelompok yang menentangnya melihat tindakan itu sebagai pelanggaran nilai-nilai Kristen tentang kasih, pengampunan, dan penghormatan kepada sesama manusia. Beberapa jemaat mulai mengancam untuk meninggalkan gereja jika Edward tidak menarik kembali ucapannya dan meminta maaf atas tindakannya. Edward, yang merasa bahwa otoritasnya sebagai pemimpin gereja sedang diuji, tetap bersikeras mempertahankan posisinya, mengatakan bahwa ia bertindak atas dasar iman. Dalam salah satu kebaktian, seorang jemaat berdiri dan secara langsung mempertanyakan keputusan Edward, memicu perdebatan sengit di tengah-tengah pelayanan. Suasana gereja yang sebelumnya damai berubah menjadi penuh ketegangan, dengan banyak jemaat yang memutuskan untuk meninggalkan kebaktian di tengah-tengah acara. Edward mencoba menenangkan situasi dengan memberikan pidato emosional, tetapi sebagian besar jemaat merasa bahwa dia telah kehilangan fokus pada pesan kasih dalam ajaran agama mereka. Rachel, yang mendengar kabar ini, merasa bahwa gereja Edward sedang berada di ambang kehancuran karena perpecahan internal yang tidak bisa dihindari. Ia mencatat bahwa situasi ini mencerminkan dinamika yang lebih besar tentang bagaimana keyakinan bisa diuji ketika dihadapkan pada tantangan yang berbeda. Dalam momen refleksi yang penuh tekanan, Edward menemukan catatan pribadi Thomas di dalam laci meja kerjanya di rumah. Catatan itu memuat doa-doa Islam yang ditulis dengan rapi, disertai dengan refleksi pribadi Thomas tentang bagaimana doa-doa itu membantunya menemukan kedamaian. Edward awalnya merasa marah dan bingung mengapa catatan seperti itu bisa berada di rumahnya, tetapi rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Ia mulai membaca catatan itu lebih dalam dan terkejut menemukan bahwa doa-doa itu berbicara tentang pengampunan, rahmat, dan hubungan langsung dengan Tuhan. Dalam salah satu halaman catatan, Thomas menulis bahwa ia merasa seperti akhirnya menemukan jalan pulang yang selama ini ia cari. Edward mulai merasa terguncang,
dan untuk pertama kalinya ia mempertanyakan apakah ia benar-benar memahami keyakinannya sendiri. Diam-diam, ia mengambil sebuah salinan Al-Quran yang ia tahu disimpan Thomas di rak buku dan mulai membacanya secara perlahan. Ia terkejut dengan keindahan bahasa dan pesan universal tentang keadilan, kasih sayang, dan keimanan yang terkandung di dalamnya. Malam itu, Edward menghabiskan waktu membaca Al-Quran, merasa bahwa hatinya mulai terbuka untuk memahami keyakinan yang selama ini ia tentang dengan keras. Dalam keheningan malam, Edward menyadari bahwa ia telah memulai perjalanan spiritual yang sama sekali baru, meskipun ia belum tahu kemana perjalanan itu akan membawanya. Dalam pergulatan batinnya, Edward memutuskan untuk bertemu secara rahasia dengan Imam Khalid, seseorang yang sering disebut Rachel dalam artikel-artikelnya. Malam itu, Edward menyelinap keluar dari rumahnya dan bertemu dengan Imam Khalid di sebuah tempat yang tenang di komunitas Muslim setempat. Imam Khalid menyambut Edward dengan keramahan dan tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan, meskipun mengetahui tindakan Edward sebelumnya. Edward memulai percakapan dengan mengungkapkan kebingungannya tentang Islam dan rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Imam Khalid dengan sabar mendengarkan dan mulai menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam, termasuk tentang rahmat dan pengampunan Tuhan. Edward terkejut mengetahui bahwa Islam sangat menghargai kitab suci agama lain, termasuk Injil, dan menekankan pentingnya toleransi antaragama. Mereka berbicara selama berjam-jam, membahas berbagai isu mulai dari ajaran moral hingga hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Imam Khalid juga menunjukkan kepada Edward bagaimana doa dan hadis membantu memberikan panduan hidup bagi seorang Muslim. Edward, meskipun awalnya skeptis, mulai merasa bahwa banyak ajaran Islam sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai yang ia yakini, hanya dengan perspektif yang berbeda. Pertemuan itu berakhir dengan Imam Khalid memberikan salinan Al-Quran kepada Edward, memintanya untuk membaca dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Rachel, yang selama ini mengamati peristiwa-peristiwa besar di sekitar kasus Edward dan Thomas, mulai merasakan perubahan signifikan dalam pandangan hidupnya sendiri. Dalam sebuah konferensi pers yang dipenuhi oleh wartawan, Rachel secara terbuka mengaku bahwa penyelidikannya telah mengubah cara ia memandang Islam. Ia menjelaskan bahwa setelah membaca hadis dan berdiskusi dengan berbagai tokoh, ia menemukan banyak kedamaian dalam ajaran Islam yang sebelumnya tidak ia ketahui. Rachel mengungkapkan bahwa perjalanannya bukan hanya soal mencari berita, tetapi juga perjalanan spiritual yang membawanya untuk memahami konsep ketuhanan yang lebih mendalam. Dalam pidatonya, Rachel menyebutkan bagaimana nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kasih dalam Islam sangat relevan dengan tantangan dunia modern. Pengakuannya mengejutkan banyak orang, terutama di kalangan media yang selama ini mengenalnya sebagai jurnalis independen yang rasional dan kritis. Beberapa pihak mendukung keputusan Rachel untuk mengeksplorasi keyakinan baru, sementara yang lain mengecamnya sebagai pengkhianat terhadap nilai-nilai tradisionalnya. Rachel tidak terpengaruh oleh kritik tersebut dan mengatakan bahwa perjalanan ini adalah tentang kebenaran yang ia temukan, bukan tentang memuaskan ekspektasi orang lain. Ia juga mengumumkan bahwa ia mulai mempelajari Islam lebih dalam dengan bimbingan komunitas Muslim yang ia temui selama investigasinya. Konferensi itu menjadi viral, memicu diskusi besar di media sosial tentang bagaimana agama dapat mengubah seseorang ketika ia mendekatinya dengan hati yang tulus. Edward, setelah berminggu-minggu bergulat dengan rasa bersalah, akhirnya memutuskan untuk berbicara jujur kepada jemaatnya dalam sebuah kebaktian. Ia naik ke mimbar dan dengan suara bergetar mengaku bahwa ia telah salah membakar buku tanpa memahami isinya terlebih dahulu. Edward mengatakan bahwa tindakannya didorong oleh kemarahan dan ketidaktahuan, yang sekarang ia sadari sebagai sebuah kesalahan besar. Jemaat terdiam, banyak yang terkejut mendengar pengakuan pemimpin mereka yang selama ini dikenal keras terhadap Islam. Edward melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ia telah mulai membaca Al-Quran dan menemukan banyak hal yang sebelumnya ia abaikan. Ia mengakui bahwa sebagian besar prasangkanya terhadap Islam didasarkan pada informasi yang tidak lengkap dan bias. Dengan penuh penyesalan, Edward meminta maaf kepada jemaatnya dan kepada komunitas Muslim atas tindakannya yang menyulut kebencian. Beberapa jemaat merespons dengan marah, merasa bahwa Edward telah melemahkan posisi gereja mereka, sementara yang lain merasa tersentuh oleh kejujurannya. Edward menutup kebaktian dengan mengatakan bahwa ia tidak memaksa siapapun untuk mengikuti pandangannya, tetapi ia mengajak mereka untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Kebaktian itu menjadi titik balik bagi banyak jemaat, dengan beberapa di antaranya mulai tertarik untuk membaca dan memahami Islam lebih dalam. Dalam sebuah acara kecil yang diadakan di masjid komunitas, Edward akhirnya mengambil keputusan besar untuk memeluk Islam setelah merenungkan perjalanan spiritualnya selama berminggu-minggu. Imam Khalid membimbing Edward dalam prosesi syahadat, dihadiri oleh Rachel, Thomas, dan beberapa orang dekat yang telah menyaksikan perjalanannya dari awal. Edward mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar, dan air mata menetes di wajahnya saat ia merasakan ketenangan yang luar biasa dalam hatinya.
Rachel, yang juga telah mencapai titik keyakinan dalam perjalanan spiritualnya, mengikuti Edward untuk bersyahadat, dengan Thomas berdiri di sampingnya sebagai saksi. Suasana penuh haru menyelimuti ruangan ketika seluruh hadirin mengucapkan takbir bersama, menyambut Edward dan Rachel ke dalam komunitas Muslim. Edward, yang pernah menjadi seorang pemimpin keras dalam agama sebelumnya, merasa seperti menemukan tujuan baru yang lebih mendalam dalam hidupnya. Setelah acara, Edward meminta maaf secara pribadi kepada Imam Khalid atas tindakannya di masa lalu, yang dijawab dengan pelukan hangat dan kata-kata pengampunan. Thomas, yang telah lebih dahulu menemukan Islam, merasa lega melihat dua orang yang ia pedulikan akhirnya bergabung dalam iman yang sama. Rachel menulis dalam jurnalnya bahwa momen itu bukan hanya tentang perubahan agama, tetapi juga perjalanan mencari kebenaran yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Perubahan Edward menjadi viral setelah video syahadatnya menyebar di media sosial, menarik perhatian jemaat gerejanya dan masyarakat luas. Ribuan jemaat gereja, yang sebelumnya terpecah karena tindakan Edward, mulai terinspirasi oleh transformasi spiritual yang ia alami. Dalam sebuah acara besar yang diadakan di stadion terbuka, ribuan orang berkumpul untuk mendengarkan Edward berbicara tentang perjalanannya menuju Islam. Edward dengan penuh semangat berbicara tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dan kebenaran setelah berani membuka hatinya terhadap sesuatu yang sebelumnya ia tolak. Banyak jemaat yang mengaku mulai membaca Al-Quran dan hadis setelah mendengar kisah Edward, merasa bahwa mereka juga harus mencari tahu lebih banyak. Dalam momen yang luar biasa, ribuan jemaat mengangkat tangan mereka bersama-sama dan mengucapkan syahadat, dipandu oleh Imam Khalid. Air mata bahagia mengalir di wajah Edward saat ia menyaksikan jemaat yang dulu ia pimpin kini mengikuti jejaknya dalam menemukan kebenaran. Rachel dan Thomas berdiri di samping Edward, mendukungnya saat ia memimpin komunitasnya dalam transisi yang monumental ini. Media meliput peristiwa tersebut sebagai salah satu momen terbesar dalam sejarah komunitas religius di Amerika, menyoroti pesan perdamaian dan persatuan. Edward menyadari bahwa tanggung jawabnya kini adalah membimbing jemaat baru ini dengan penuh kasih dan kebijaksanaan dalam ajaran Islam. Edward melanjutkan aktivitas filantropinya, kali ini dengan perspektif baru sebagai seorang Muslim, membawa pesan perdamaian dan persatuan ke seluruh penjuru negeri. Ia bekerja sama dengan organisasi Muslim untuk mendirikan pusat pendidikan dan layanan sosial bagi masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Rachel bergabung dengannya dalam upaya ini, menggunakan pengaruh jurnalistiknya untuk menyebarkan kisah-kisah inspiratif dari komunitas Muslim. Thomas membantu mengatur program Interfaith, menghubungkan gereja-gereja dan masjid-masjid dalam diskusi yang membangun toleransi antaragama. Edward sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, membagikan kisah perjalanannya dari kebencian ke pemahaman, dan dari perpecahan ke persatuan. Pesan yang ia sampaikan selalu menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan saling menghormati di antara semua manusia. Aktivitas filantropi Edward mencakup bantuan kepada masyarakat miskin, program lingkungan, dan dukungan untuk pendidikan, yang semuanya terinspirasi oleh ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial. Ia juga membangun jembatan dengan para pemimpin agama lain, memperkuat hubungan antaragama dan mendorong dialog yang konstruktif. Komunitas Muslim di Amerika merasa bangga memiliki Edward sebagai salah satu anggota yang aktif mempromosikan nilai-nilai Islam dalam tindakan nyata. Perubahan besar yang ia alami menjadi teladan bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan hati yang tulus, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bersatu. Dalam sebuah acara di masjid besar yang dipenuhi oleh jemaat dari berbagai latar belakang, Edward, Rachel, dan Thomas berbicara tentang perjalanan mereka menuju Islam. Mereka membagikan pengalaman mereka yang penuh tantangan, tetapi juga dipenuhi oleh pelajaran berharga tentang cinta, pengampunan, dan pencarian kebenaran. Edward memimpin doa bersama, memohon agar komunitas baru mereka dapat menjadi cahaya yang membawa harmoni dan inspirasi di tengah masyarakat. Jemaat yang hadir merasakan semangat persatuan, dengan banyak yang mulai berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa membawa perubahan positif di lingkungan mereka. Rachel mengumumkan rencananya untuk membuat sebuah dokumenter tentang perjalanan ini, dengan tujuan menyebarkan pesan Islam kepada dunia. Thomas mendirikan sebuah yayasan yang mendukung dialog antaragama, dengan fokus pada pemberdayaan pemuda untuk membangun masa depan yang lebih baik. Komunitas ini mulai dikenal sebagai simbol perubahan, dengan semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari ajaran Islam yang membawa inspirasi bagi mereka. Edward merasa bahwa hidupnya kini benar-benar bermakna, dengan kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitarnya. Kisah mereka menyebar ke berbagai negara, membawa harapan bahwa perdamaian bisa dicapai melalui pemahaman dan kasih sayang. Dalam penutup yang indah, Edward, Rachel, dan Thomas berdiri bersama di depan komunitas mereka, menyaksikan bagaimana cahaya Islam telah membawa kehidupan baru bagi mereka dan orang-orang di sekitar mereka.